Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'ut rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengikhlaskan niat semata-mata kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya juga, insyaAllah kita akan sambung semula tadabbur kita surah Hud. Surah yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada punca dan sebab Nabi cepat beruban. Pengakuan baginda Nabi seperti ini tentu cukup beralasan dan tidak boleh kita menganggap sebagai gurauan atau perkara yang remeh. Bila baginda Nabi sendiri menyatakan sayabtani Hud wa akhawatuha, yang menjadi punca rambut di kepalaku cepat beruban. Cepat dalam arti kata mungkin untuk ukuran normal, memandangkan umurnya mungkin belum semestinya beruban. Jadi berkata beruban cepat. Kata Nabi, puncanya yakni surah Hud. Ini bermakna kandungan surah Hud apabila dipahami betul-betul, seseorang pasti tidak boleh leka dalam hidup. Salah satu ayat yang disebut oleh Nabi dalam surah Hud yang menjadi punca baginda Nabi lekas beruban, yakni ayat yang kita pelajari pada siri yang lepas, yakni ayat yang ke-112.
Sehingga Nabi bersabda, memberitahu dan dikisahkan oleh sahabatnya, fastaqim kama umirta. Saya ulangi, setelah sahabat agak heran dan pelik, apa yang ada dalam surah Hud, sehingga Nabi mengakui ia sebagai punca beruban cepat. Dalam bahasa awamnya, beruban sebelum masanya. Adakah karena kisah-kisah para nabi sebelumnya dan kaum-kaum nabi sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah? Adakah itu qasasul anbiya wa halakul umam? Nabi kata la. Bukan. Kisah para nabi sebelum aku dan umat-umatnya yang degil lalu dimasakan, bukan itu yang menyebabkan aku lekas beruban. Walakin, tapi firman Allah, fastaqim kama umirta. Ini ayat yang ke-112 itu. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Pada siri lepas kita telah kaji ayat ini ada satu perintah yang tidak mudah dilakukan, satu larangan dan juga tidak mudah untuk ditinggalkan, dan ditutup dengan satu amaran yang keras sekaligus janji Allah yang sangat agung. Perintahnya yakni istiqomah. Rupa-rupanya perintah istiqomah itu perintah yang tidak ringan, sangat berat. Sehingga orang yang selalu berusaha untuk terus istiqomah dalam semua keadaan, apapun risikonya, itulah yang menyebabkan Nabi beruban. Dan jangan melampaui batas. Istiqomah dalam melakukan apa yang disuruh, meninggalkan yang ditegah dalam semua keadaan, mau senang atau susah, dipuji orang atau dikeji orang, disakiti orang atau ditolong orang. Itu tidak mudah. Apatah lagi, Allah ingatkan di ujung ayat itu, kamu mungkin mendakwa mengaku diri kamu istiqomah. Kamu mungkin mengklaim yang diri kamu ini tidak melampaui batas dalam beragama. Tapi Allah kata apa? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku melihat. Coba bagaimana jika apa yang Allah lihat tentang amalan kita itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya, apa akan terjadi pada diri kita jika apa yang kita amalkan dalam melakukan suruhan atau meninggalkan larangan yang menurut syarak sudah benar, menurut peraturan syarak sudah tidak ada yang menyimpang dan menyeleweng, dari segi zahir tidak ada masalah, tapi
Tiba Allah kata, tapi aku melihat apa yang ada dalam hati kamu. Boleh jadi dengan amalan kamu yang hebat, kamu dipanggil orang yang hebat. Tapi aku tahu apa yang ada dalam hati kamu. Boleh jadi dengan perbuatan kamu yang terpuji dalam mata masyarakat, kamu dapat penghargaan daripada mereka. Kamu dianggap orang yang luar biasa. Tapi Allah kata, aku tahu apa yang dalam hati kamu. Sebaliknya, apa yang kamu lakukan itu menurut pandangan masyarakat, benda yang remeh, yang kecil. Tapi jangan khawatir, jangan sedih. Sungguh pun masyarakat melihat perbuatan kamu itu benda yang remeh, tak ada pun orang ambil kisah, tapi aku tahu apa yang dalam hati kamu. Aku lihat, aku pandang, aku mengetahui apa yang di hati kamu. Nilai amalmu yang dianggap remeh oleh masyarakat, tapi aku tahu apa yang dalam hati kamu. Semata-mata karena aku, amal kamu itu sangat besar di sisi aku, kata Allah. Inilah kalau kita selalu berpikir dalam beramal itu, yang ini. Memang cepat berubahnya mas sekalian. Saya tak kata stres ya. Karena kita sentiasa dalam keadaan khawatir, takut jika Allah tak terima. Sehingga kita akan bersungguh-sungguh melakukannya. Tetapi jangan larut dalam ketakutan, amal kita tak diterima. Mesti diimbangi dengan roja. Kan Allah berfirman, Inna ta'una basir, aku tahu yang dalam hati kamu itu bukan sekadar wa'dun syadid, amaran yang keras, tapi juga bukan sekadar wa'idun syadid, amaran keras, tapi juga wa'dun azim. Janji yang besar. Bahasa mudahnya, hai hambaku, jangan kamu bangga karena kamu dipuji oleh orang sebab amal kamu yang hebat-hebat. Sebab sehebat manapun amal kamu menurut masyarakat, jika kamu lakukan bukan karena aku, itu sia-sia, kosong. Sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, orang mati syahid, diistihar syahid, diakui syahid oleh orang yang hidup. Di akhirat diadili oleh Allah. Allah tahu apa yang dalam hatinya dahulu ketika ia pergi berperang. Rupanya bukan karena Allah. Dihumban dalam neraka. Orang yang alim, ta'allamal ilma, 'allamal Qur'an. Baca Quran, fasih, alim sungguh. Orang panggil dia, itulah pakar Quran, itulah pakar tafsir, itulah pakar. Alhamdulillah. Tapi ingat, jika niatnya bukan karena Allah, dan Allah tahu, di akhirnya dicampak dalam neraka. Orang yang dermawan, pantang nampak peluang, melainkan ia pasti akan menyalurkan bantuan dan dana. Terkenal namanya di mana-mana sebagai orang dermawan, murah hati. Alhamdulillah, memang itu yang disuruh oleh agama. Dia istiqomah. Tapi istiqomah bukan hanya bab melakukan amalan luaran. Hati istiqomah atau tidak? Bahasa mudahnya, aku bukan hanya suruh kamu buat apa yang aku suruh. Aku tidak hanya suruh kamu hanya buat apa yang aku suruh. Aku tidak hanya larang kamu tinggal apa yang aku tegak. Tapi kena istiqomah. Istiqomahnya apa? Bukan sentiasa buat yang betul, tinggal yang salah. Hati mesti kena betul.
Dasarnya mesti karena aku. Nah, semata-mata karena Allah dan istiqomah karena Allah, itulah yang tidak mudah. Suatu dermawan pun boleh dicampak dalam neraka. Kalau niatnya bukan karena Allah. Tapi tengok, sementara amalan yang nampaknya remeh, hanya memberi minuman pada anjing. Allahu Akbar. Siapa yang kisah sangat ada orang buat baik pada anjing, kasih minum. Tak ada orang nampak pun, tak ada. Kalau ada orang tahu pun tak akanlah dapat penghargaan. Jauh sekali dapat sijil penghargaan. Tapi Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Apakah yang menggerakkan orang itu menolong, bagi minum pada anjing yang dahaga. Allah kata, aku basir, aku melihat. Oh, betul-betul rupanya engkau ni ikhlaskan aku. Diampun dosanya. Diampun dosanya. Inilah. Jadi istiqomah bukan hanya bab amalan zahir, tapi hati mesti istiqomah. Istiqomahnya hati dan beramal, yakni sentiasa melakukannya kerana Allah. Dan itu tidak mudah. Karena mujahadah, kena usaha bersungguh-sungguh. Dan bila kita sentiasa peruntukkan masa, fikir untuk itu. Ya, bahasa bebasnya lah, bahasa. Mungkin kita tak boleh tidur lena. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Sehingga kepala mudah beruban. Macam mana tidur lena? Allah tahu apa kita buat. Ibaratnya macam mana kita nak tersenyum. Sedangkan Allah tidak hanya melihat amalan zahir kita. Allah memperhatikan dan menilai apa yang ada dalam hati kita. Jemaah sekalian, mari kita renungkan sama ayat-ayat itu. Sekarang, mari kita teruskan kajian kita, baca ayat yang ke-113. Dibuka Qur'annya, ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Terjemahan harfiahnya, wala tarkanu, dan janganlah kamu condong atau cenderung ilal ladina, kepada orang-orang yang zalam, mereka zalim. Kerana jika kamu condong cenderung kepada kezaliman, fatamassakumun nar, maka sebab itu akan menimpa kamu api neraka. Dan bila kamu tertimpa api neraka, wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tidaklah bagi kamu dari selain Allah min awliya, pelindung, penjaga. Kamu tidak akan ada orang yang dapat melindungi kamu daripada siksa Allah kecuali Allah saja. Bila Allah sudah timpakan siksa ke atas kamu oleh sebab perbuatan kamu,
maka tidak ada yang boleh melindungi kamu dari siksa Allah kecuali Allah. Tsumma la tunsurun. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jamaah sekalian, ini adalah salah satu daripada bentuk nyata, amalan nyata daripada istiqomah. Kalau ayat sebelumnya, yakni disuruh istiqomah, dan salah satu bentuk nyatanya jangan tatghaw. Yang ini pula salah satu bentuk istiqomah, amalan nyata daripada istiqomah, jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu. Jamaah sekalian, sebelumnya ingin saya sampaikan tafsir mufradatnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ini saya kutipkan dari tafsir Al-Qurtubi, firman Allah wala tarkanu ar-rukun ra kaf nun ar-rukun ila sayyi ay al-mail ilaih. Rukun ila sayyi maksudnya al-mailu ilaihi, condong, cenderung. Ibarat kita di sini ada apa namanya sesuatu kita condong, cenderung. Sama ada kecenderungan itu berupa ucapan, menyetujui, atau tindakan, ya, join sama, atau dalam hati. Hatinya menyetujui perbuatan zalim. Walaupun dia tak buat zalim. Tak membantu orang zalim, tapi dalam hatinya, ya kalau saya jadi dia pun saya akan lakukan macam tu. Apa yang dilakukan tu betul. Allahu Akbar. Dari sisi zahir dia tak cakap saya setuju. Tak ada. Dari perbuatan dia taklah join sama melakukan kezaliman, kesalahan. Tak ada. Tapi dalam hati, ya apa yang dilakukan orang tu betul. Saya suka, saya setuju. Itu sudah masuk ar-rukun. Ai idza mala ilai biqalbi, apabila seorang itu condong kepada perbuatan yang tak baik itu walaupun dengan hatinya, menyukainya ke, menyetujuinya ke, ya atau paling tidak minimum tidak mampu mengecamnya. Allahu Akbar. Nak kata meridhoinya tidak, tapi paling tidak dia tak mampu nak mengecam, tak sampai hati saya nak menyalahkan dia walaupun saya tidak menyetujui. Insyaallah. Wa'tamada 'alaihi fi qita'i masalihihi. Akhirnya ia menyandarkan dirinya kepada kezaliman atau orang zalim tadi untuk mendapatkan maslahah. Yalah, kalau saya tak setuju atau kalau saya tentang dia, kalau saya tegur dia, apa manfaat yang saya dapat? Rugi saya. Kalau dia tahu bahwa saya tidak menyetujui perbuatannya, habis saya. Itu saya tidak mau dia mengetahui yang saya tidak menyetujui perbuatan zalimnya. Atau paling tidak, saya mau orang zalim itu tahu yang saya menyokongnya. Allahu Akbar. Demi kebaikannya, manfaatnya, keuntungannya. Tentu ini maksudnya keuntungan duniawi. Jadi ar-rukun hakikatul Islam jama' sukun illa syai' waridha bihi. Hakikat rukun yakni menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dan merasa tenang kepada sesuatu itu dan ridho dengannya. Itu kata Qurtubi. Kata Imam Qatadah, maknahu la tawadduhum wa la tuti'uhum. La tarkanu ila ladina dzalamu. Maksudnya,
La tawadduhum, kamu janganlah menyukai kezaliman yang dilakukan oleh orang zalim. Jangan. La tuti'u, kamu jangan patuh, jangan taat. Itu maksudnya. Latar kanu mana jangan kamu menyukai, merestui, menyetujui kezaliman. Dan kamu jangan taat patuh pada arahan orang zalim untuk kamu buat zalim. Kata Imam Qatadah. Kata Abu Aliyah, la tarkanu, ay la tardau a'ma lahum. Kamu jangan ridho. Ya, mutaqarib lah. Pendapat mereka ini ya dekat-dekat lah. Kata Abu Aliyah, jangan kamu ridhoi perbuatan mereka. Ibnu Zaid berkata, ar-rukun huna al-idhan wa dhalika alla yunkiru alaihim kufrahum. Rukun di sini maknanya kamu condong itulah. Sehingga kamu tidak mampu mengingkari kezaliman mereka. Itu saya kata tadi. Nak menyetujui? Belum. Takkan aku setuju perbuatan macam tu. Sehingga Ibn Zaid kata, walaupun kamu tidak menyetujui, tapi kamu tak mampu nak mengingkari. Itu pun sudah dikira condong kepada kezaliman. Jadi, ya, biar ulama-ulama tafsir ini zaman sekarang ini sebagiannya saja. Maksud condong pada kezaliman bukan semata-mata dari segi amalan zahir. Bukan sekadar segi ucapan. Bukan sekadar dari perbuatan. Tapi hati. Dan saya tertarik pada kata Ibnu Zaid. Jika kamu tidak menyetujui, tidak meridhoi perbuatan zalim sekalipun, tetapi kamu tak mampu nak mengingkarinya. Itu pun sudah dikira condong kepada kezaliman. Allahu Akbar. Benar jemaah sekalian, ayat ini 113, jangan kamu condong kepada orang yang zalim, bahwa background ini orang zalim itu maknanya perbuatan syirik. Betul. Makna yang asal maksudnya yakni perbuatan syirik. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar lah. Kezaliman yang paling besar. Tetapi kita tidak seharusnya membatasi makna zalim itu hanya perbuatan syirik. Walaupun kezaliman yang besar itu adalah syirik. Ada perbuatan syirik. Kita tidak boleh condong. Kita tidak boleh melibatkan diri kepadanya, jelas. Kita tidak boleh merestuinya, jelas. Dengan ucapan, dengan perbuatan melibatkan, tak boleh. Dalam hati kita tidak boleh menyukainya. Walaupun dalam hati tidak boleh. Jangankan menyukai dalam hati. Kita tidak mampu mengingkari itu pun. Saya tak buat. Saya sebenarnya tak begitu. Tak ridho lah. Tak suka perbuatan syirik seperti itu. Tapi saya tak tergamak lah nak menyalahkan. Adakah bila syirik tak tergamak nak menyalahkannya? Macam mana tak tergamak? Iyalah. Sebab yang buat itu ramai. Yang melakukan syirik itu dah ramai dah. Dah bergenerasi. Lagi pula yang buat itu bukan orang lain. Sahabat-sahabat saya juga. Sahabat saya juga. Kawan karib juga. Kerabat juga. Jadi walaupun saya sebenarnya tidak menyetujui, tapi saya tak tergamak nak menyalahkan. Itu pun sudah dikira condong kepada perbuatan syirik. Dosa itu. Nih, kalau ini tambah ya yang zalim maknanya syirik. Karena Quran sebut
Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman terbesar adalah syirik. Kezaliman terbesar adalah syirik. Syirik adalah kezaliman terbesar. Zulmun azim, betul. Tapi, saya ulangi sekali, ulama-ulama tafsir tidak hanya membatasi pezalim dalam ayat ini merujuk pada persyirik saja. Apa saja perbuatan zalim yang melanggar syarak, sama ada syirik ke, menipu ke, tinggal perintah ke, langgar larangan ke, menafikan hak orang ke, apa saja perbuatan maksiat ke, apa saja. Jadi lebih bersifat umum. Amanahnya sangat keras. Begini ya, saya sampaikan kenapa apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan ini. Amatun fihim wa fil usati. Walaupun yang dimaksudkan alladzina dzalamu itu ahlu syirki, tetapi maksudnya ia punya amah, umum. Umum. Wa fil usati, dan juga umum bagi pelaku maksiat selain syirik sekalipun. Semua maksiat, tidak hanya syirik saja. Ya, contohnya Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang mempermainkan, melecehkan ayat-ayat kami. Tengok. Itu masa zalim. Kamu jangan condong, jangan suka, jangan terlibat, jangan. Minimum benci dalam hati. Kalau nak membenci pun tak mampu. Oh, itu sudah kira condong. Dosa. Allah beri amaran, tamassakumun nar. Sentuh api neraka. Walaupun mungkin azabnya berbezalah. Bagi orang pelaku kezaliman, pelaku syirik, ya besarlah azabnya. Bagi orang yang melibatkan diri dalam syirik, menyokongnya, ya besarlah. Bagi orang yang meridainya, adalah azabnya. Bagi orang yang walaupun tak ridha tapi tak mampu nak mengingkarinya, ada azabnya. Jadi, siksanya tentulah sesuai dengan seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ini. Fatamassakumun nar. Nanti kamu akan disentuh api neraka, dicarikan jadi kamu dibakar dengan sebab kamu melibatkan diri dengan mereka, bersahabat dengan mereka, menyetujui perbuatan mereka. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Jamaah sekalian, seperti mana yang saya akan dari atas tadi, kalau sebelumnya perintah istiqomah, kemudian ayat ini larangan condong pada kezaliman, ini bermakna dalam surah Hud ini, dalam ayat kita pelajari, Allah suruh kita untuk istiqomah dan melarang kita zalim pada kezaliman. Salah satu daripada bentuk contoh istiqomah itu yakni tidak condong kepada kezaliman. Walaupun mungkin menguntungkan dirinya. Biasanya kan orang tergamak ya mas sekalian ya. Begitu ringan tangannya, mudah sekali melakukan maksiat jika ia memberikan keuntungan kepada dirinya. Tapi jika maksiat yang tidak dilakukan, dilanggar, atau perbuat perintah yang tidak ditinggalkan itu tidak memberi keuntungan, ya pasti tak akan buat. Mana ada orang melakukan maksiat bila ia tidak mendapat keuntungan, bila dia tak dapat kepuasan. Lebih-lebih lagi, yang beratnya, dan ini istiqomah namanya, rela sanggup meninggalkan maksiat, sanggup terus melakukan suruhan, namanya istiqomah, walaupun menghadapi risiko yang sangat berat. Siap, kalau engkau tidak melakukan maksiat ini, lingkup kamu.
Kalau tak mau buat ini, dalam 2 perniagaan hari ini, kalau tak buat gini-gini, rugi dan kamu akan lingkup. Lingkup-lingkuplah. Saya lebih rela lingkup daripada melanggar larangan Allah. Ini yang berat. Coba apa manfaatnya? Kalau berlaku seperti itu, apa manfaat meninggalkan maksiat? Kalau kamu tak mau menipu, kalau kamu tak mau curang, kalau kamu tak mau rasuah, macam mana kamu nak dapat projek? Macam mana kamu nak untung? Tak apa. Saya tak dapat pun tak apa, tak untung pun tak apa, rugi pun tak apa. Janji saya tidak melanggar perintah Allah. Wah, ini namanya istiqomah. Sebab kalau kita, okey, saya tak akan rasuah. Saya tak akan rasuah. Saya tak akan menipu. Walaupun dengan itu nanti untung banyak. Tapi, walaupun saya tidak melakukan rasuah, kalau kamu tanya saya, apa pendapat saya tentang orang yang rasuah? Saya akan kata, ya orang rasuah itu memang sepatutnya lah. Sepatutnya zaman sekarang. Zaman sekarang memang sepatutnya orang itu macam itu. Rasuah. Tengok, bukankah itu bentuk contoh persetujuan kita pada pengamal rasuah? Yalah, sekarang pada itu. Adakah ucapan kita itu menunjukkan yang kita benci rasuah? Okeylah, Abraham restu, mungkin nak kata restu tidak, tapi tak mampu membenci. Nah, ini kembali pada Ibn Zaid tadi. Salah lagi. Tak boleh. Lebih-lebih teruk lagi, apa pendapat kamu tentang orang yang menipu rasuah? Yalah, memanglah itu ada peluang. Bahkan kalau saya pun dapat peluang macam dia pun, saya akan buat macam tu. Lagi terang-terangan, ia condong kepada kezaliman. Waliyadzubillah. Inilah yang sedikit banyak kita dapat. Kenapa Nabi cepat berubah? Sebab kalau kita fikir benih, apalagi tengok kalau dalam kehidupan kita hari ini. Persaingan yang sangat ketat. Keinginan orang untuk mencapai apa yang dicita-citakan sangat kuat. Dengan cara apa sekalipun, tiba-tiba Allah kata, istiqomah ya, jangan melakukan ya, jangan condong kepada kezaliman ya, jangankan melakukan kezaliman, kesalahan, maksiat, condong pun tak boleh. Menyukai pun tak boleh, mengharapkan pun tak boleh. Allahu Akbar. Tidak mampu nak membencinya pun tak boleh. Allahu Akbar. Ini dia. Perintah istiqomah, larangan pada kezaliman. Wa min asbabi mailil insan ila zalimin hubbut tamjid wal madih wasaghafu birrifahiyah wal walau biragdil aish wa ta'alluq al-mufrid bi ahli wal banin. Ya mas sekalian. Kenapa ya orang ni suka kezaliman? Kezaliman di sini bukan zalim maknanya sadisme ya, kadang-kadang orang bukan. Perbuatan yang salah. Zalim di sini, sebagaimana pendapat ulama kini, yakni bersifat umum semua jenis maksiat. Walaupun ayat ini pada asalnya cerita tentang syirik. Tapi tidak hanya khusus perbuatan syirik saja. Sebaliknya, umum. Apa sejenis maksiat? Perkara yang melanggar syariat. Kenapa ya orang kadang-kadang condong untuk melakukannya? Bahkan pantang nampak peluang melakukannya. Dan peluang pasti dilakukannya. Bahkan ramai mungkin maknanya bercita-cita punya peluang untuk melanggar. Untungnya lah orang itu sentiasa ada peluang rasuah. Dan dia sudah banyak kali rasuah, tapi tak dicekup oleh SPRM. Beruntung sungguh lah. Allah lindungi dia katanya. Allah melindungi dia. Banyak kali rasuah, tapi selamat. Tak dapat dikesan. Yang nanya kawan kita seorang tu, kasihan saya. Orangnya baik, jujur, lurus. Itulah kali pertama rasuah, dah kena cekup. Tak tahulah malang sungguh nasibnya. Tengok komentar kita.
Orang yang baik selama ini tiba-tiba tergoda oleh syaitan, kemudian rasuah, kemudian cukup, kita kasihan dia. Baru pertama kali rasuah, dah kena cukup. Apalagi dia sudah ada anak pencin, namanya buru. Yang dia tu bertuah, Allah lindungi dia, Allah sayang dia. Dah banyak kali rasuah, masih juga tidak diketahui oleh orang. SPL pun macam tak nampak. Untung sungguh. Minta maaf. Adakah komen seperti itu? Jika ada, bukankah itu bukti yang kita sebenarnya condong kepada kezaliman? Kita sendiri tidak rasuah, tapi kenapa komentar kita macam itu? Justru bila orang yang baik berpuluh-puluh tahun di hujung karirnya menjadi pegawai kerajaan, pejabat, rasuah kali pertama. Karena setan berjaya menggodanya, lalu dicekop. Itu justru Allah sayang dia. Bahasa mudahnya, awak ini dari dulu orang yang baik, aku sayang kamu. Kenapalah kamu tergerak buat jahat? Lalu Allah tegur. Pertama kali buat salah, Allah terus tegur. Itu tanda Allah sayang. Bila orang banyak lagi buat salah, dah banyak sangat buat salah, tapi Allah tak tegur, bebas, selamat, bebas, selamat. Itu Allah benci, itu namanya istidraj. Tapi komentar kita terbalik. Hati-hati kalau itu. Kasihanlah. Orang yang baik pertama kali buat salah, akhirnya ditangkap. Kenapa ya orang suka condong kepada perbuatan yang salah? Satu danya yang sekali ini hubbul tamjid. Hubbul tamjid wal madih. Yakni kecintaannya kepada kehormatan, pujian. Bila dia berjaya mendapat apa-apa dengan cara yang salah, kan terhormat. Pada masyarakat kemudian, orang berjaya itu. Punya status sosialnya tinggi. Tengok sekarang sudah jadi golongan elit. Bukan sembarang orang tuh tengok. Walaupun cara mendapatkannya tidak betul. Bagi dia, cara mendapatkan salah tak ada masalah. Yang penting saya sudah mencapai matlamat dan orang akan puji aku. Dulu saya tidak dikenal oleh sesiapa. Semasa saya masih susah. Tengok. Semasa saya masih susah, dulu orang tak kenal saya. Sekarang, tengok. Sebut saya nama saya, semua orang kenal. Bahkan ramai yang mengaku sepupu. Bila saya sudah sini, ramai orang datang mengaku sepupu, bau bacang lah. Karena dia inginkan tamjid wal madih. Cara untuk mendapatkannya sudah tidak menjadi masalah. Mau salah, mau betul, mau halal, mau haram. Wasaghab birrafahiyah. Dan karena cinta nafsunya yang sangat menggebu-gebu terhadap kemewahan. Bila nafsunya sudah, keinginan nafsunya sudah sangat tinggi, meluap-luap, bahasa saya menggebu-gebu untuk memiliki kemewahan. Karena bagi kemewahan segala-galanya. Ya, orang sanggup menghalalkan segala cara. Rogdul aish, hidup yang senang lenang. Wa'iyadillah, mungkin karena cintanya kepada anak dan keluarga. Minta maaf sekali, minta maaf. Kenapa ya orang tu kalau tengok daripada apa yang ia miliki, apa yang Allah bagi, sebenarnya sudah lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Lagi pula, umurnya pun sudah tidak muda lagi. Umurnya tak muda lagi. Apa yang ada lebih daripada cukup. Tapi kenapa dia masih sanggup ya? Tipu sana, tipu sini. Kong kali kong sana, kong sini. Kalau nak dikatakan dia tak cukup lagi apa yang ada, lebih dari cukup. Tapi kenapa orang sanggup masih juga? Oh, rupanya bukan anak-anaknya. Dia seronok kalau nanti tengok anaknya juga kaya raya macam dia. Jadi dia cari itu, walaupun dengan cara saling, untuk kepentingan anak, kepentingan keluarga.
Betul lah ulama tafsir. Dahulu sudah sudah membayangkan kezaliman yang dilakukan oleh orang dalam pelbagai bentuk jenisnya. Satu di antara puncanya, terlalu cintakan anak. Kalaupun aku hidup senang dan dihormati, aku masih pastikan anakku nanti juga hidup senang dan dihormati. Aku berusaha bermati-matian walaupun dengan cara yang salah dan haram bagi mewujudkan impiannya. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah. Wa hadza nahyun 'anil rukuni walau qalilan ila alladziina zalamu. Ayat ini adalah larangan yang keras buat kita untuk kita condong, cenderung, menyokong, merestui perbuatan yang zalim walaupun sikit. Walaupun sikit. Walau qalilan. Wa tahdhiran minal qu'udi mahum. Dan ia amaran yang keras daripada Allah buat kita untuk kita duduk bersama mereka. Allahu akbar. Li'anna ma yarkanu ila dzulmi wa yamilu walau qadar al-milah ila dzalimin qad yarada syai'an fa syai'an. Karena siapa yang condong pada orang zalim walaupun sikit, walaupun hanya ya satu jari ke, 1 inci ke, 1 cm ke, maka ia telah menjatuhkan dirinya, mengumbankan dirinya sikit demi sikit ke dalam api neraka. Dan ini benar-benar sayan harifu bisyaklin ma an haddil istiqomah. Dan ini secara pasti orang itu sudah mulai menyeleweng, menyimpang daripada hidup istiqomah. Tadi saya jelaskan. Salah satu contoh nyata istiqomah yang betul-betul istiqomah bukan sekadar tidak melakukan kezaliman, tapi juga tidak condong, tidak restu, tidak ridho kepada kezaliman. Walaupun hanya sekadar tak mampu nak membencinya. Itu pun tidak akan dilakukan. Kezaliman tetap salah, siapapun pelakunya. Hati yang mengatakan salah, saya tidak suka, saya benci. Jangan sampai membenci pun tak mampu. Wah, itu parah sekali. Kan Nabi memberitahu kita kan? Mar'a minkum munkaran, siapa saja yang daripada kamu yang melihat kemungkaran, fayughayyirhu, ubahlah, cegahlah, biadi dengan tangannya, dengan kuasa kalau ada. Kalau tak mampu, nasihat yang baik. Kalau nasihat tak mampu pun, tuh, biqalbi, benci dalam hati. Tapi kalau benci dalam hati pun tak ada, kemampuan nak membenci pun tak ada iman. Sebab Nabi kata, membenci dalam itu iman yang paling lemah. Selemah-lemah iman, yakni hanya mampu membenci dalam hati. Artinya jika membenci pun tak mampu, walaisa wara' dzalika minal iman. Tidak lagi keimanan. Wal'iyadzubillah. Patutlah diancam oleh Allah, simpan api, disentuh api neraka. Jadi jemaah sekalian, saya ulangi sekali, walaupun ayat ini, background ayat ini, maksud zalim di situ yakni syirik, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar, itu dinyata dalam Luqman sudah ada. Karena begini ya, saya cerita sedikit ya. Ketika Allah turunkan surah Al-An'am, coba jamaah lihat. Ketika Allah turunkan surah Al-An'am ayat 82. Ketika Allah menurunkan surah Al-An'am ayat 82. Surah 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Orang-orang itu berhak bagi mereka rasa aman, rasa tentram dalam hidup. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang yang diberi petunjuk. Tengok. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan iman dengan iman itu kezaliman. Ketika ayat ini turun, ini hadis bersumber daripada Ibnu Mas'ud. Ramai sahabat Nabi ini datang menemui Nabi. Ya Rasul, tempoh hari engkau dapat ayat daripada Allah yang menyatakan orang-orang yang beriman dan imannya tidak bercampur dengan kezaliman. Tapi masalahnya ya Rasul, ayuna lam yalbis imanahu bizulmin. Siapa ya Rasul di antara kita ini yang tidak melakukan kezaliman? Masalahnya ada ke di antara kita ini yang tak pernah buat zalim? Sedangkan berdasarkan ayat tadi, orang yang beriman dan tidak campur iman dengan kezaliman itulah saja orang berhak dapat rasa aman. Jadi siapa di antara kita yang tak pernah buat zalim? Semua kita pernah buat zalim. Maknanya semua kita tak layak dapat rasa aman. Jadi sahabat pakai ketakutan. Kemudian turunlah ayat la tusyrik dalam surah Luqman ayat 13. Jadi surah Al-An'am ayat 83 itu membuat sahabat ni rasa belum dapat memahami dengan baik. Lalu Allah jelaskan turun dengan ayat Luqman ayat 13. Begitu kaitannya. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah memberitahu kita, menceritakan nasihat Luqman pada putranya, la tusyrik billah anakku, kamu jangan syirik pada Allah nak ya. Jangan syirik nak. Walaupun kecil, walaupun sikit. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu anak kezaliman yang besar. Barulah sahabat faham, oh yang dimaksudkan orang beriman yang imannya tak campur dengan zalim itu mana iman yang tak campur dengan syirik, itu maksudnya. Sebab kalau kezaliman itu mana setiap apa saja maksiat, sama ada tinggal perintah atau langgar larangan walau sekecil pun, yang mana di antara kita yang selamat ya Rasul? Kita ni kan manusia yang selalu buat salah. Jadi nampaknya ayat ini berat ya Rasul. Allah turunkan, tak maksud zalim yang dimaksudkan itu yakni syirik. Orang mukmin yang menjaga imannya daripada syirik. Jadi, saya ulangi, memang benar ayat 113 Hud ini kaitannya dengan syirik ini. Jangan condong pada syirik, walaupun sikit. Tetapi, ramai ulama yang memahaminya, ia tidak hanya kaitan syirik saja, apa saja jenis kezaliman dan maksiat. Kita tidak boleh, condong, cenderung, atau menyokong, meridhoi, dan sebagainya. Di sini saya ingin sampaikan, apa kata ulama kontemporeri, berdasarkan ayat ini, contoh kezaliman yang kita tak boleh condong, tak boleh setuju, tak boleh cenderung, tak boleh ridho itu, bukan hanya syirik. Faminal dzulmi, dan sebagian daripada contoh kezaliman yang kita tidak boleh condong, tak boleh cenderung, tak boleh restu, tak boleh melibatkan diri. Intihaku hurumatillah. Satu. Mengabaikan melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bila ada seseorang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah, makna dia sudah laku zalim. Kita jangan restui dia, kita jangan condong kepadanya. Tegur dia walaupun mungkin sahabat karib. Kawan melanggar perkara yang diharam oleh Allah. Jangan diam.
Habis diamnya kita ni, saya tak setuju, tapi saya diam. Saya tak setuju memang, tapi saya diam. Saya tak mampu lah. Tadi kan sudah dikata Ibnu Zaid. Ketidakmampuan kita untuk menzahirkan pengingkaran kita, itu sudah dianggap condong. Paham ya? Betul, kita tidak setuju, tidak ridho, apalagi terlibat. Tapi kata Ibnu Zaid, ketidakmampuan kita untuk menzahirkan pengingkaran terhadap manusia itu sudah dianggap rukun ilaihi. Berat. Yang pertama, bila nampak perdana yang haram dilanggar, wajib kita tegur. Tidak menegur walaupun tidak ridho, tapi karena tak mampu nak menzahirkan pengingkaran, dianggap condong. Kata Ibnu Zaid, itu lebih keras. Pelakunya. Tak kira pihaknya siapa. Kawan karib kah, kawan lama kah, orang dekat kah, lain sebagainya. Istri, ya kan, istri oleh suami dan istrinya kah, suami istri pada suaminya kah, orang tua ada anaknya, mula daripada rumah tangga. Jangan sampai nanti pada orang luar bukan main keras dan tegas, tapi pada ahli keluarga sendiri lah tak bermaya. Mana hukum Islam pula berubah-ubah. Al-istighfaf bi awamirillah. Bila kita melihat orang lain menganggap remeh, menganggap enteng terhadap perintah-perintah Allah. Tadi melanggar, ini menganggap remeh. Lah ini perintah Allah, lain kali buat aja lah, jangan sibuk lah, jangan. Nanti solat bukan setahun sekali, solat itu hari-hari 5 kali, apa salahnya 3 sekali aja. Kalaulah solat itu sebulan sekali, memanglah kita kena buat. Ini 1 hari 5 kali. Tak buat sekali pun tak apalah, bukan tak buat selalu. Menganggap remeh terhadap perintah Allah. Alah, sini pun tak kata boleh, awak ni kolot sangatlah. Baju saya okey apa macam ni? Tak masalah, tengok. Saya tutup semuanya badan, ya tutup. Ya, tapi masalahnya baju awak ni ketat lah. Memang menutup warna kulit, tapi tidak menutup lengkuk bodi awak. Awak ni teruklah. Kalau semua tak boleh, mana yang boleh? Tengok. Bab makan, bab belanja, bab semualah. Pelakunya tadi seakan-akan ya meremehkan perintah Allah sehingga tidak serius dalam perintah Allah. Itu kezaliman. Jangan kita sokong, jangan kita restui. Wasaddun nasi an ada'i takalif asyariyah. Nah, ini termasuk kezaliman itu apa? Menghalang orang lain daripada melakukan syariat Allah. Ada nak melakukan, nak patuh pada syariat Allah. Ya, dan Allah. Tapi B larang dia. Awak masih muda. Jangan serius sangatlah dalam beragama ini. Sikit-sikit tak apalah. Perbuatan B melarang untuk melaksanakan perintah Allah. Ini perbuatan zalim. Kita, kata kita ini C, janganlah sokong B. Betul lah dengar cakap B tu. Dalam agama ni jangan terlalu rigid sangat. Jangan terlalu ni. Masalah bukan rigid, tak rigid. Benda itu memang disuruh, buatlah. Benda itu dilarang, tinggallah. Ya, kita kena longgar sikit lah. Nanti kalau macam ni apa kata orang. Lagilah kita masih muda. Nah, bila ada orang melihat orang melarang orang lain nak jalankan syariat agama, patuh pada agama, orang itu zalim. Jangan condong, jangan cenderung, jangan sokong, jangan restu. Kita wajib minimum menzahirkan pengingkaran kita terhadap perbuatannya. At-tasabbub fil fitnati wal fasad. Nah, ini yang paling banyak. Hari ini, perbuatan zalim.
yakni orang banyak menimbulkan perkara-perkara fitnah dan kerusakan. Tanpa kita sadari, mungkin yang kita ucapkan ini menjadi sumber fitnah, bencana bagi orang lain, menjatuhkan muruah orang lain, menghancurkan reputasi orang lain, sehingga timbul kerusakan dalam masyarakat. Bila kita melihat sesuatu itu, jangan kipeh-kipeh malah. At-tajahul, ini yang berat nih. Yani misal dalika tajahulul haqqi wal haqiqah wa tajahulu dzulmihim wa hibtihim. Yani orang minta maaf tidak kisah dalam melakukan kebenaran walaupun dia rajin membicarakan kebenaran. Lebih halus kan? Tengok orang tak kisah nak buat benda yang betul. Walaupun dia rajin bicarakan benda yang betul. Tajuk pembicaranya bagus. Perintah Allah. Tajuk perbincangannya bila jumpa dalam ini, wah, tentang surga, tentang neraka, tentang halal, tentang haram, tentang perintah, tentang larangan. Baguslah. Topik pembicaraannya di mana-mana. Tapi orang ini macam tidak ada keinginan untuk melaksanakan apa yang dia bicarakan. Ini orang zalim. Lima taqulun ma la taf'alun. Apa kamu banyak cakap tentang kebenaran dan kamu tak buat? Allahu Akbar. Nabi ajar kita doa. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, kan? Ya Allah, tunjukkan pada aku yang benar, itu benar, dan beri aku kemampuan untuk melakukannya. Membicarakan benda yang betul, oke, disuruh. Tapi jangan berhenti di situ. Kita sudah tahu mengumpat itu salah. Iya. Kita belajar dalilnya, betul. Kita tahu hadisnya, ayatnya, betul. Pengertian bahasanya, betul. Madaratnya kita sudah paham, iya. Bagus. Tapi adakah kita mesti berhenti saja karena kita sudah mahir pandai tentang apa makna ghibah, mengumpat, lalu kita merasa cukup? Nanti dulu. Kalau kita walaupun rajin faham tentang ghibah, faham tentang mengumpat, dalilnya faham, Qurannya hafal, rujukannya, bahkan kalau mengutip rujukan pun siap dengan nama kitabnya, halamannya, muka surat berapa, baris yang keberapa, bayangkan, tak hebat macam mana. Bukan main-main. Oh, ini kitab ni ada dalam kitab ini, dalam muka surat ini. Walaupun minta maaf, mungkin bukan kita sendiri yang merujuk kitab tersebut. Kita ya kutip ada orang tulis, kita tulis sajalah. Bukan kita sendiri yang rujuk kitab itu, sebab mungkin kita pun tak ada kitab itu. Tak apalah. Makna kita hebat. Pahaman kita tentang ghibah. Tapi kalau kita juga istiqomah dalam ghibah, faham ghibah, tahu betul ghibah, tapi istiqomah dalam ghibah, orang ini termasuk zalim. Subhanallah. Berat sungguh. Ya. Bahkan watamannil mar'u alau kana makanahum. Ini tadi saya katakan di atas. Tengok orang zalim dan dia bercita-cita seperti dia. Tak apalah saya kalau macam dia. Kalau saya pun akan buat macam tu. Bahkan saya lama bercita-cita macam tu. Ini je. Wattadjik alal muslim. Nih, wattadjiki alal muslimin wastihdafihim hasadan wa ghaidha. Yakni melakukan atau menjadikan orang Islam ini sebagai sasaran kezaliman. Menjadikan orang Islam sebagai sasaran buli bagi mereka. Kezaliman buat mereka. Karena iri dan marah. Zalim jelas.
Jelas zalim. Sentiasa menjadikan saudara muslimnya sebagai sasaran kezalimannya, kejahatannya. Sama ada kejahatan fizikalnya, kejahatan urusan dunianya, hartanya, atau mungkin kejahatan terhadap harga dirinya. Ini zalim. Minta maaf jam sekalian ya. Macam mana nak cakap ya. Alhamdulillah. Di negeri kita, Malaysia ini, kalau kita katalah orang Islam menghina orang bukan Islam, atau orang bukan Islam menghina, merendahkan orang Islam, lebih-lebih lagi disertai dengan faktor suku, faktor ras, pasti huru-hara. Ya hura. Katalah orang Muslim Melayu, minta maaf katalah. Lalu menghina non-Muslim kebetulan pula Chinese umpamanya. Atau sebaliknya, huru-hara negara ini. Huru-hara. Dan memang salah. Tapi yang sering berlaku, sebenarnya bukan itu. Orang Islam Melayu menghina orang Muslim Melayu yang lain. Orang Melayu Muslim menfitnah orang Muslim yang lain. Kenapa yang dijadikan sasaran penghinaan, kezaliman? Kenapa yang dijatuhkan harga dirinya oleh orang Islam itu orang Islam yang lain juga saudaranya? Itu zalim. Itu zalim. Dan ini berlaku di mana-mana. Dipanggil at-tadyiq 'alal muslimin. Itu zalim. Tazik itu mana menyempitkan ya. Menyempitkan boleh jadi menghalang kerjayanya, menghalang kemajuannya, mengerampas haknya, mencemar harga dirinya. Ya apa sajalah nama tazik. Melakukan perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan kehidupan orang mukmin lain menjadi sempit, tidak nyaman, tidak tenang. Itu zalim. Kita yang jadi ada di luar tidak boleh sokong, tidak boleh menyetujui, tidak boleh bantu. Bahkan kita wajib berusaha menghilangkannya, menghentikannya. Ini yang sering berlaku. Wa'iyadzubillah. Wal hadis 'anil haqqi wal 'adli duna ini sudah. Banyak bicara tentang kebenaran, keadilan, tapi duna sa'yi ila ihqaqiha. Tanpa berusaha untuk mengamalkannya. Ya, tak ada makna. Cerita sana sini tentang kebaikan, cerita tentang kesamaan, tapi dia sendiri tak mengamalkan. Itu zalim. Itu zalim. Zalim bukan karena yang diucapkan itu salah. Zalim karena apa yang diucapkan kebenaran dia ucapkan tidak diikuti, diteruskan dengan perbuatan. Sehingga lain yang dikata, lain pula yang dikota. Itu termasuk perlu zalim. Wali tidak ala hukukil halki. Melanggar hak-hak orang lain. Apalagi sama muslim. Hak warga negara. Hak seorang untuk bekerja. Hak orang lain untuk hidup. Hak orang lain untuk belajar. Hak orang lain untuk mendapatkan pendidikan. Dihalang-halanginya. Ini zalim. Apapun jenisnya. Minta maaf kalau kita bicara kepada Al-Ihsan bukan hanya masalah syariat. Dah jelas-jelas itu orang bukan main panjang di kaunter tu. Kan setengah kaunter zaman sekarang panjang ya orang queue. Biasanya di kaunter apa yang panjang? Immigration biasanya. Immigration, pendaftaran negara, atau apa ya. Nah, memperbarui permit kerja, pembantu rumah. Itu pengalamannya, saya ingat pengalaman kita samalah gitu ya. Itu kaunter panjang biasanya, bergiliran.
Dah jelas nombor giliran kita 100 umpamanya. Karena kita nak cepat, potong queue. Akhirnya kita ingin dapat nombor 49. Zalim itu. Mereka orang itu ada hak untuk dapat layanan lebih dulu daripada kita. Kenapa kita yang... Itu contoh kezaliman yang mungkin dianggap wajar. Berdasarkan uraian mufasir kini, bila dah dibagi tanda. Ini adalah tempat parking lot untuk OKU umpamanya. Ada gambar dia. Ada gambar dia dah ni. Lalu kita kata, OKU mana dah pergi tempat ini, tak apalah aku pakai saja kan. Betul-betul akhirnya OKU dah terpaksa pusing kan. Zalim kita. Dah ditetapkan, dah jelas itu hak orang yang sesuai dengan yang ditulis itu. OKU. Kenapa kita ambil? Zalim. Tadi kan disebut ya dalam ayat tadi, ayat ini berisikan larangan buat kita untuk condong pada kezaliman, apalagi melakukan kezaliman walaupun kecil, walau qalilan, kan begitu kan? Ayatnya tadi. Urusan tafsirnya tadi. Ayat ini 113 ini Allah melarang kita condong kepada perbuatan zalim, apalagi melakukannya, walau qalilan, walaupun kecil. Nampaknya benda itu remeh. Kita park kereta kita di tempat yang bukan hak kita. Karena sudah ditulis. Lainlah kalau tak ada tulisan. Filem mana banyak kosong. Kenapa? Yalah nak dekat. Lah, macam mana dekat? Tapi itu hak orang. Penyedia parking itu dah khaskan, izinkan hanya untuk orang tertentu. Tidak termasuk kita. Zalim kita. Nah, kezaliman ini berlaku banyak dalam masyarakat. Sebab itu secara pribadi, memang saya sangat menyetujui kepada pendapat jumhur. Yang dimaksudkan zalim di sini bukan hanya syirik. Syirik sudah jelas. Tapi ini zalim yang kecil-kecil ini, hari-hari ini. Yang berlaku di supermarket, yang berlaku di public transport, di MRT, LRT, monorail, kereta api, bus mini. Banyak kezaliman ini. Tempat parking di post office lah, di pelayan bank lah. Belum peringkat negara, orang itu ada peluang untuk berjaya, tapi disekat. Orang itu ada peluang untuk berjaya dalam perniagaan, tapi dihalang. Orang itu ada peluang untuk maju, tapi diblok. Allahu Akbar. Banyak sekali kezaliman. Jamaah sekalian, jika orang Islam melakukan kezaliman pada non-Muslim pun hukumnya berdosa. Saya ulangi. Jika orang Islam, orang Muslim melakukan kezaliman pada orang Muslim pun berdosa. Apatah lagi jika kezaliman orang Muslim itu dilakukan terhadap sesama Muslim. Macam mana? Dan betapa teruknya dan beratnya kezaliman. Tak kira siapa yang melakukannya, tak kira siapa yang menjadi mangsanya. Ingat, Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Takut oleh kamu akan doa yang akan dipanjatkan oleh orang yang jadi mangsa kezaliman. Dalam ayat yang lain ada tambahan walau kana kafiro, walaupun dia orang kafir. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada hijab antara orang yang dizalimi dengan Allah. Doa orang dizalimi itu bahasa mudahnya makbul. Hatta jika yang dizalimi itu orang yang kafir sekalipun, dan berdoa kepada Tuhan yang mereka percaya, kadang mengabulkan segala doa makhluk itu pasti Allah lah. Walaupun mereka tak sebut nama Allah. Mungkin doanya pada apa, wallahu alam lah. Mungkin pada patung, ada mungkin Om Santi. Mungkin Allah kabulkan. Allah berpihak kepada dia, kepada yang teraniaya. Bukan karena
kekufurannya, tapi karena statusnya sebagai teraniaya. Dan Allah tidak berpihak kepada yang melakukan kezaliman, walaupun dia orang Muslim. Kenapa Allah tidak berpihak kepada dia sedangkan Muslim? Allah tidak berpihak kepada dia karena keislaman, tapi karena kezalimannya. Tengok. Sehingga orang Muslim yang kezaliman itu hilang peluang untuk Allah berpihak kepadanya. Berat sungguh. Sebab itu walau qalilan, walaupun sedikit, al-i'tida' ala hukukil khalqi. Minta maaf. Jangankan orang Muslim yang dizalimi. Jangankan orang kafir yang dizalimi. Kucing yang dizalimi pun menyebabkan orang masuk neraka. Orang kurung kucing hingga mati, Nabi kata neraka dia. Waliyadzubillah. Itu yang kata walau kecil. Walikhtilas amwalin nas. Allahu Akbar. Ikhtilas dalam bahasa harfiahnya, ikhtilas itu mana sekalian, yakni menggelapkan, menghilangkan, mengambil harta orang. Itu bahasa harfiahnya. Tapi kalau dalam bahasa sekarang, minta maaf kalau gunakan bahasa sekarang, kezaliman yang berikutnya contohnya yakni al-ikhtilas ikhtilasu amwalin nas, itu maknanya, minta maaf ya kalau bahasa sekarang, sakau dana awam. Bahasa sekarang, sakau dana awam. Subhanallah. Atau mengambil harta orang. Jelalah, kalau jadi cashier, kerja dia apa? Cashier dia apa? Di restoran. Dia apa-apalah. Tapi rupanya, duit yang terima daripada customer dia tidak semua masuk kepada yang punya restoran. Sebagai diambil. Zalim, jelas. Jelas zalim. Ini apa ni? Duit daripada mana? Oh, ini duit yuran lah. Yuran apa ni? Ya, ini untuk dana masjid, kotak amal masjid. Bukan tidak semua untuk masjid. Sebagian pula untuk beli. Alah, sikit aja. Kita pun kerja juga. Kita pun kerja juga. Lagi pula kita haus. Apa salahnya untuk bayar kopi? Zalim. Apa saja bentuk menggelapkan uang orang lain. Kalau dalam bahasa sekarang lebih besar, sakau dana awam. Zalim, jelas zalim itu. Zalim. Istighlalur ru'asa ayyakanat manasibuhum lil mar'usin fi masalihihim saksiyah. Apa dia? Terjemahan bebasnya begini jamaah. Mengampu atasan. Kita orang bawahan saja. Pegawai kecil je. Pegawai kecil je. Tapi karena kita ingin dapat habuan besar. Banyak pegawai kita macam kita kecil-kecil je. Untuk kita dapatkan habuan besar atau dapat besar, ya mau tak mau kena istighlal ru'asa, mengampu atasan kita. Itu bahasa yang lembut, mengampu. Tapi bahasa kami dahulu masa belajar bukan mengampu, minta maaf ya, menjilat atasan. Itu lagi kasar kan? Menjilat atasan. Mengampu atasan. Apapun kedudukannya yang ada atas itu. Dengan cara menindas bawahan untuk kepentingan pribadi. Allahu Akbar. Fi masalihihim asaksiyah. Untuk kepentingan pribadi. Macam mana supaya aku dapat naik? Macam mana supaya? Ya, akhirnya kita mengorbankan kawan-kawannya dengan cara mengampu atasan. Tak tahu macam mana caranya? Itu kezaliman. Artinya kalau kita ingin naik jawatan pun, ya dengan cara yang wajar lah. Berdasarkan prestasi. Berdasarkan meritokrasi. Apa merit kita? Ada rupanya. Patutlah baik sangat dia sama bos. Rupanya ada apa-apanya. Bos salah pun dibenarkan. Jadi, rupanya ada apanya. Zalim itu. Kalau peringkat negara lagi dahsyat, kalau ada yang berlaku seperti itu, dahsyat. Hancur negara.
Istiglalur ru'asa ini kalau berlakulah di kalangan pejabat-pejabat tinggi negara, hancur negara itu. Dan kemudian hancur. Karena mungkin dia mendapatkan apa yang dia maukan, tapi berapa banyak yang terkorban. Sekaligus ia akan menjadi asbab orang yang berkuasa tadi melakukan ketidakadilan. Bayangkan kita jadi asbabnya. Berapa besar dosa kita. Wal'iyadzubillah. Subhanallah. Nahika an addihim ala hadzal amri haqqan lahum wa alaihim. Apalagi mereka menganggap hal itu sebagai hak mereka atas mereka. Kita ingin naik itu kata terpaksa mengabulkan, ya ini hak saya. Ini hak saya, bukan hak mereka. Jadi tak salah saya mencari, berusaha mendapatkan jadi hak saya. Sehingga sanggup melakukan segala cara. Semua orang ada hak untuk naik jawatan. Semua orang ada hak untuk mencapai matlamatnya. Tapi hendaklah dilakukan dengan cara yang betul. Kawan ini pelik. Saya ada hak betul, awak ada hak. Mentang-mentang merasa ada hak dan itu haknya, hak-hak orang lain dinafikan. Dia panjat ke atas dengan cara pijak kepala orang lain. Ia ingin naik ke atas dengan cara menjadikan orang lain tekan ke bawah. Ini bentuk kezaliman modern yang berlaku hari ini. Sekali lagi saya ulangi. Walaupun ulama tafsir klasik dahulu zaman sekarang mengatakan bahwa jangan condong pada kezaliman itu kaitannya dengan syirik, itulah betul. Itu dia salah. Tapi Mesir kini memahaminya seperti mana yang saya katakan tadi, yakni tidak hanya ahli syirik saja, tapi ammah berlaku pada secara umum bagi semua jenis maksiat. Dan ini secara pribadi saya sangat menyetujui dan saya memilih pendapat yang seperti ini. Bermakna jemaah saya ini amrun fi hadzal ayat amrun. Fi hadil ayat amrun, dalam ayat ini ada satu perintah yang tegas. Bitajannubi anwa'iz zulmi. Perintah yang tegas untuk kita menjauhi semua jenis kezaliman. Semua macam kezaliman. Kafah. Menyeluruh. Tak kira jenis kezaliman apapun itu. Bukan sekadar melarang kita melakukan kezaliman, bahkan nahyun 'anil maili ilal ladzina zalamu. Jangankan melakukan kezaliman, condong, cenderung merestui terhadap perbuatan zalim itu pun dilarang. Dan ayatnya memang seperti itu. Jangan condong. Janganlah nanti kita katakan, ayatnya kata jangan condong pada orang yang zalim. Oh, itu yang tak boleh. Tapi kalau zalim boleh. Bukan begitu maksudnya. Allah hanya kata jangan condong pada orang zalim. Tapi kalau kita buat zalim, tak apa. Bukan begitu. Seperti, la taqrabuz zina, umpamanya. Jangan dekati zina. Oh, yang Allah larang itu mendekati zina. Tapi kalau melakukannya, tak apa. Mana macam itu? Yang dilarang mendekati kan? Allah tak kata jangan kamu berzina. Yang Allah katakan jangan dekati zina. Oh, yang tak boleh mendekati zina, melakukannya tak apa. Bukan itu. Maksudnya ini menggunakan kias aulawi, ya, caranya. Kalau mendekati saja tak boleh, apalagi melakukannya. Kalau condong merestui menyetujui kezaliman itu pun dilarang, apalagi melakukan kezaliman. Nah, begitulah. Menunjukkan bahwa kezaliman itu sesuatu kejahatan yang paling dahsyat, walau qalilan. Paham ya? Walau qalilan. Itu maksudnya. Dan untuk tetap tidak melakukan kezaliman atau sekadar condong pada kezaliman, itu adalah dilakukan secara berterusan sepanjang hayat. Itu namanya istiqomah. Istiqomah dalam meninggalkan kezaliman.
Gitu. Jelasan daripada ayat 113. Saya kutipkan tafsir yang kini. Saya tidak sempat menyampaikan tafsir yang lain. Apa kata Sa'di, para pusat tafsir sini. Apa kata Asy'arawi, apa kata Ibnu Katsir, lebih kurang sama sebenarnya ya. Apa kata Dr. Dan tafsir Al-Wasid, Said Tontowi, Dr. Said Tontowi, saya tidak sampaikan, tapi lebih kurang maksudnya sama. Jadi bila lebih sama, biasa tidak saya sampaikan. Mudah-mudahan jemaah sekalian dapat diberkati yang benar-benar Allah jua, silap kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.